Ini adalah unit kerja saya, teman-teman. Ketika musim hujan seperti ini, kebetulan saya ada di Desa Dukulo. Saya mengajar di SD Negeri Dukulo 2. Alhamdulillah tadi airnya tinggi, sekarang sudah agak sedikit turun. Tadi di sini hujan. Ini adalah kelas kami, kelas SD kami yang belum ada rehabnya, teman-teman. Lihat ya. Ini seperti ini. Pembuatan video vlogging untuk koneksi antar materi pada pembelajaran modul 2.1 saya lakukan ketika habis hujan, teman-teman. Jadi sekalian saya perkenalkan keadaan saya kepada teman CGP seluruh Indonesia ya. Inilah keadaan saya. Nih, seperti ini. Saya lakukan sendiri. Ini ya. Ya, seperti inilah, teman-teman. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan CGP seluruh Indonesia, tadi saya sudah memperkenalkan keadaan saya di unit kerja saya, yaitu di SD Negeri Dukulo 2, Kecamatan Bolakamba, Kabupaten Brebes. Pada koneksi antara materi 2.1 saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LMS. 1. Kesimpulan pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan yang masuk akal yang dilakukan oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Di sini keputusan yang dibuat adalah terkait dengan kurikulum yang berlaku. Pencapaian pembelajaran, tujuannya seperti apa, tujuannya pembelajaran, indikator pembelajarannya akan dicapai, penilaian atau asesmen. Jadi semua apa yang dilakukan pada pembelajaran berdiferensiasi ini mengacu kepada hal tersebut. Yang kedua adalah bagaimana pembelajaran berdiferensiasi memenuhi kebutuhan belajar murid secara optimal. Menurut pendapat saya, pembelajaran ini akan optimal adalah jika pembelajaran memiliki tujuan. Di sini adalah tujuannya yang jelas, tujuan pembelajaran yang jelas, yang menyangkut unsur ABCD. Yang kedua adalah semua itu direncanakan, ada konsep yang jelas, dan keterampilan esensial apa yang akan dikuasai murid. Yang kedua adalah pemahaman murid. Guru wajib memahami murid satu persatu, baik secara formal maupun non formal ya. Kita mengenali murid kita, kepribadiannya, karakteristiknya satu persatu, sehingga kita bisa menentukan langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang selanjutnya adalah keterlibatan murid, yaitu penilaian yang melibatkan semua murid. Di sini guru, jika murid tidak mampu, guru akan merubah pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan guru, tetapi tetap akan mencapai tujuan yang sudah dibuat guru sejak awal. Pembelajaran itu dirubah menurut kebutuhan dari murid tersebut. Semua murid itu dilibatkan. Yang selanjutnya adalah informasi untuk perencanaan, yaitu mendapatkan informasi untuk mencapai tujuan tersebut. Kita sebagai guru itu mencari informasi, karakteristik murid kita itu seperti apa. Bisa dengan menanyakan kepada guru yang sudah atau melalui hasil evaluasi. Jika ada murid melakukan kesalahan,
kita membimbing supaya tidak bersalah lagi atau membantu murid yang perlu dibantu. Jika ada murid yang sudah mencapai kompetensi, pengetahuannya sudah bagus, kita memberikan hal yang lebih menantang kepada murid tersebut. Guru juga mengenal murid itu baik secara individu, ya, untuk melakukan pembelajaran baik secara individu, kelompok maupun keseluruhan. Seperti itulah pendapat saya supaya pembelajaran diferensiasi itu berhasil secara optimal. Keterkaitan modul 2.1 dengan modul yang lain, yaitu modul sebelumnya, yaitu modul 1 paradigma dan visi guru penggerak, menurut saya sebagai berikut. Dari modul 1.1 yaitu refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, sebagai pendidik kita menuntun murid kita agar tumbuh sesuai dengan kekuatan kodrat hidupnya, memperbaiki tingkah lakunya berdasarkan kodrat zaman dan kodrat alam. Di sini dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan untuk berekspresi, untuk menyalurkan hobinya, minatnya, kebutuhannya, agar anak itu merasa nyaman, merasa bahagia di dalam belajar. Tugas guru itu mengarahkan, membimbing, memberikan tuntunan agar anak nanti di dalam belajar itu menemukan kemerdekaan belajar. Sedangkan keterkaitan dengan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Dengan memperhatikan karakteristik anak, kita menanamkan pelan-pelan profil dari profil pelajar Pancasila dengan pembelajaran berdiferensiasi menuju semangat belajar dan merdeka belajar yang dicanangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 20 nomor 20 maksud saya tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3, di mana pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis bertanggung jawab. Kedua semangat ini kemudian muncul menjadi pedoman dalam sebuah arahan yang konsisten yang kita sebut dengan profil pelajar Pancasila. Dengan pembelajaran berdiferensiasi ini menuju ke profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak adalah mandiri, reflektif, kolaborasi, inovatif, dan berpihak kepada murid. Di sini reflektif adalah guru itu selalu melakukan refleksi diri, kekurangan saya apa di dalam mengajar. Jika saya memiliki kekurangan, saya akan melakukan perbaikan. Perbaikan yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Guru di sini dapat berkolaborasi dengan guru lain, rekan guru atau pihak lain untuk pembelajaran yang lebih baik. Pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan murid setiap individunya agar mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah pembelajaran yang meningkatkan hasil belajar murid dengan menggunakan strategi yang mendiferensikan pembelajaran seperti konten, materi pengetahuannya, konsep, keterampilan yang dipelajari murid berdasarkan kurikulum itu apa, dapat kita
lakukan di situ. Terus proses kegiatan pembelajaran memungkinkan murid untuk berlatih memahami konten. Dalam hal ini guru memahami 3 aspek yang dikemukakan oleh Tomlinson, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid dalam belajar ya, dan profil belajar murid. Keterkaitan selanjutnya adalah peran di guru penggerak ini menjadi pemimpin pembelajaran. Sudah pasti kita di kelas itu menjadi pemimpin pembelajaran bagi murid kita, tetapi murid merupakan fokus dari pembelajaran. Jadi pembelajaran itu fokusnya pada murid. Menggerakkan komunitas praktisi menjadi charge bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru untuk menuju pembelajaran berdivariasi di sekolah tersebut, mewujudkan kepemimpinan murid dengan pembelajaran berdivariasi. Guru memimpin murid menuju pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan murid di dalam pembelajaran. Keterkaitan dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak menjadikan sekolah sebagai rumah kedua bagi murid. Jadi kita itu membuat sekolah itu nyaman, kelas itu nyaman bagi murid. Jadi murid itu merasa di rumahnya sendiri. Sebagai CGP, saya memiliki impian yaitu menjadikan sekolah tempat pelayanan kepada murid sesuai dengan kebutuhan murid menuju merdeka belajar. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam filosofi pendidikannya tersebut. Yang ketiga adalah dengan modul 1.4 budaya positif. Pembelajaran berdivariasi merupakan budaya positif. Di sini kita sebagai guru dihadapkan pada kenyataan bahwa guru merupakan orang kedua bagi murid. Murid dapat dibimbing, dituntun sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan bakat dan minatnya, menurut kodrat alam dan kodrat zaman pada saat pembelajaran, sehingga murid itu nyaman, murid itu merasa senang di dalam belajar, mencapai hasil belajar yang diinginkan untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Demikian koneksi antara materi dari saya, Eri Yulianti, CGP Angkatan 4 SD Negeri Dugolo 2, Kecamatan Bolakamba, Kabupaten Brebes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.